semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Manchester United mulai kebut transfer Boubacar Kamara. Manchester United nampaknya akan mencoba untuk membuat satu transfer sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Mereka sedang mengupayakan agar bisa memboyong Boubacar Kamara dari Marseille. Manchester United tergolong sepi belanja di musim dingin ini. Setan Merah tidak merekrut satupun pemain baru, sementara mereka melepas beberapa pemain mereka sebagai pemain pinjaman. Menurut gosip yang beredar, Ralf Rangnick ingin mendatangkan gelandang baru yang membutuhkan tambahan tenaga untuk lini tengahnya. Dilansir The Daily Mail, MU sudah mengupayakan satu transfer di musim dingin ini. Setan Merah ingin memboyong Boubacar Kamara dari Marseille. Sejak bursa transfer dibuka, gelandang berusia 22 tahun itu gencar dikaitkan dengan MU karena sang gelandang memiliki potensi yang besar. 2 tahun terakhir ia menjadi pemain reguler di skuad Marseille yang menunjukkan performa yang apik dan juga stabil meski usianya masih muda. Jadi MU menilai Kamara bakal jadi pemain top di masa depan sehingga mereka berencana untuk mengamankan jasanya dengan segera. Marseille sendiri dilaporkan tidak akan menghalangi transfer Kamara. Bahkan mereka mendukung MU untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Mereka dikabarkan membandrol sang gelandang di angka yang cukup murah. MU bisa merekrutnya di angka 10 juta euro saja. Klopp mulai menarik pondasi MU hemat gaji pemain yang mubazir. Manchester United mungkin akan melepas sejumlah pemain pada bursa transfer ke depan. Menariknya, United bakal menghemat anggaran secara signifikan jika hal tersebut bisa terjadi. United sebenarnya tidak punya intensitas untuk melepas pemain. Sang manajer Ralf Rangnick memberi kelelosan pada musim 2022-2023 nanti untuk menentukan komposisi ideal di United. Tapi situasi membuat United terus melepas pemain. Anthony Martial baru saja dilepas ke Sevilla dengan status kredit. Tidak ada klausul pembelian dan Martial akan kembali pada musim depan. Melepas pemain memang bakal membuat kedalaman skuad United menurun, tapi jika mempertahankan pemain yang tidak bahagia di klub, United justru berada dalam masalah. Kasus Martial adalah contohnya. Selain Martial, ada Donny van de Beek dan Jesse Lingard yang masuk dalam daftar tunggu pemain yang akan pindah. Menariknya, jika nama-nama di atas pindah, United bakal diuntungkan dari sisi finansial. Martial mendapatkan gaji 250.000 pound sterling per pekannya, kini gaji Martial akan dibayar Sevilla. Kesepakatan yang sama juga akan coba didapat United pada kasus Donny van de Beek. Setan Merah ingin Crystal Palace membayar gaji sang gelandang jika ingin meminjamnya. Situasi ini membuat United bisa berhemat dalam jumlah yang cukup besar. Daftar gaji pemain MU. Gaji pemain yang pindah atau akan pindah pada Januari 2022. Anthony Martial 250.000 pound sterling, Donny van de Beek 120.000 pound sterling, Jesse Lingard 100.000 pound sterling. Gaji pemain yang akan pindah atau akan pindah pada akhir musim 2021-2022. Phil Jones 75.000 pound sterling, Andreas Pereira 30.000 pound sterling, Paul Pogba 290.000 pound sterling, Edinson Cavani 250.000 pound sterling, Juan Mata 160.000 pound sterling. Di luar dugaan Bonucci dan juga Chiellini, Ronaldo di Juve. Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini bicara mengenai masa-masa Cristiano Ronaldo di Juventus saat dulu tiba dengan status kebintangannya. Ronaldo bergabung dengan Juventus dari Real Madrid pada 2018 dan kemudian pergi di awal 2021-2022 untuk kembali ke Manchester United. Selama 3 tahun di Juve, Cristiano Ronaldo antara lain meraih 2 gelar Serie A. Pada awalnya, Chiellini dan juga Bonucci menduga Ronaldo akan bergaya layaknya seorang bintang besar sebagaimana predikatnya, namun ternyata dugaan mereka keliru. Kami sudah siap dengan segala macam keriuhan media yang ada ketika ia tiba, kata Chiellini dan Bonucci kepada podcast Fedez Worldmost yang dikutip dari Marca. Tapi ketika ia menjadi bagian dari kelompok, ia bersikap biasa-biasa saja dan baik kepada semua orang. Ia tidak bergaya seperti seorang mega bintang. Padahal ia sendirian bagaikan sebuah perusahaan multinasional, tapi Anda tetap bisa bercanda dengan dirinya. Manchester United ajukan 2 syarat Crystal Palace untuk rekrut Donny van de Beek. Rumor Donny van de Beek bergabung dengan Crystal Palace semakin dekat jadi kenyataan. Manchester United dilaporkan siap berpisah dengan sang gelandang jika The Eagles memenuhi 2 syarat yang mereka persiapkan. Sudah menjadi rahasia umum jika Van de Beek tidak bahagia di MU. Gelandang asal Belanda itu tidak mendapatkan jam bermain yang cukup di skuad Setan Merah. Ada beberapa klub yang dikabarkan tertarik untuk merekrut sang gelandang. Terbaru, Crystal Palace dilaporkan ingin memboyong sang pemain sebagai pemain kredit.
Fabrizio Romano membeberkan bahwa Pele selangkah lebih dekat untuk mendapatkan Van de Beek. Sang gelandang siap melepas MU jika Pele memenuhi 2 syarat yang mereka persiapkan. Menurut laporan tersebut, MU meminjamkan Van de Beek ke Pele asalkan The Eagles turut serta gajinya. MU tidak mau Pele hanya membayar sebagian gaji sang gelandang. Mereka ingin The Eagles seluruh penuh gaji Van de Beek hingga akhir musim ini. Istana agak melaporkan dengan syarat ini karena gaji Van de Beek tergolong cukup besar, namun mereka siap membicarakan hal itu dengan manajemen MU. Menurut laporan yang sama, MU siap meminjamkan Van de Beek ke Pele, namun mereka tidak mau ada klausul pembelian permanen. Meski saat ini tidak terpakai, pihak MU menilai Van de Beek masih punya potensi. Mereka menilai sang gelandang bakal berkembang jika sudah diberi jam bermain reguler. Alhasil manajemen MU ingin Van de Beek kembali ke Old Trafford pada musim depan. Istana tidak dilaporkan dengan syarat ini. Jika jadi pindah, Van de Beek akan jadi pemain tim utama MU kedua yang pindah klub di musim dingin ini. Sebelumnya ada Anthony Martial yang cabut duluan. Sang striker pindah ke Sevilla dengan peminjaman hingga akhir musim. Harry Maguire dicecar legenda Manchester United membela. Legenda Manchester United Brian Robson memberikan dukungan kepada Harry Maguire. Ia menilai sang kapten Manchester United itu punya kemampuan yang bagus sebagai seorang bek. Pada tahun 2019 silam, Manchester United resmi mendaratkan Harry Maguire. Mereka memecahkan rekor bek termahal sepanjang sejarah untuk memboyongnya dari Leicester City. Ditebus dengan harga mahal, performa Maguire cenderung tidak stabil. Tak ayal banyak yang mengkritik performa sang bek belakangan ini. Namun Robson sendiri menilai kritikan yang diberikan kepada Maguire itu tidak adil. Maguire pemain yang bagus, ujar Robson kepada The Michael Anthony Show. Menurut Robson, Maguire adalah bek yang bagus. Ia menilai sang bek punya kemampuan yang komplit sebagai seorang bek. Harry Maguire adalah pemain yang bagus. Saya rasa orang-orang telah salah menilainya. Harry sangat piawai dalam membawa bola. Ia juga tangguh dalam duel-duel udara. Robson mengakui bahwasanya Maguire memiliki satu kelemahan, namun terlepas dari kelemahan itu, ia menilai sang bek masih menjadi sosok yang apik. Dia memang memiliki satu kelemahan, ia tidak punya kecepatan sebagai seorang bek. Jika Anda tidak terlalu menitik beratkan kepada kecepatan, saya rasa ia adalah bek yang bagus. Saya menyukai permainannya.